Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kisah saya yang pada saat itu teman-teman saya di kota mengundang saya untuk acara makan-makan. Pukul 5 sore saya datang pada mereka. Kami pun makan-makan ikan dan makanan lainnya. Kami mengadakan itu karena acara reuni tentang ada sahabat kami yang sedang lulus kuliah. Pada pukul jam 2 subuh, kami pun mulai pulang masing-masing ke rumah. Namun cuma saya yang jauh karena saya harus pulang di kampung. Dari kota ke kampung mungkin jaraknya sangatlah jauh dan waktu mungkin sejam lebih baru sampai di kampung. Saya pun berjalan dari jam 2 subuh itu. Saya menganggap bahwa di jam 2 subuh itu masih ramai di jalanan, lalu lalang motor dan mobil. Ternyata anggapan saya itu salah, dan pada saat itu pula turun hujan jam 2 subuh pada saat itu. Saya pun berjalan santai di motor, kehujanan tanpa memakai baju hujan. Jam 2:30 subuh-subuh ini, pada saat itu, karena di jalan ini, di jalan menuju kampung ada jalan setapak, jalan aspal, namun dipenuhi dengan hutan, tidak ada rumah satupun, tapi hutan sampai seterusnya. Mungkin sekitar sekilo baru ada rumah-rumah 1, 2, 3. Dan di hutan tersebut ada kuburan masyarakat lokal di situ tersebut. Ada kuburan. Dan pada saat itu, sekencang-kencangnya motor saya itu selamanya belum pernah mogok. Namun pada saat itu, pas di depan kuburan tersebut, motor itu mogok. Dengan hujan rintik-rintik di jam 2 subuh. Di jam 2 subuh dan hampir jam 3 subuh. Saya pun turun memperbaiki motor karena saya merasa bahwa mungkin busi yang kena air hujan, karena motor saya kan tidak ada kap-kapnya. Saya kasih lari dan saya merasa bahwa businya yang harus diganti. Saya buka tangki motor, ambil kunci, perbaiki businya, buka, saya perbaiki busi motor tersebut, saya pasang kembali. Saya melihat seperti ini. Ini motor, contohnya ini motor. Saya melihat seperti memperbaiki busi. Dan di depanku ini motor, ini jalan karena menuju ke sana. Saya perbaiki motor tersebut seperti ini, perbaiki motor tersebut. Akhirnya sesudah saya memasang busi tersebut, saya pun berdiri ingin membunyikan motor tersebut. Namun setelah saya berdiri, datang makhluk yang begitu besar sekali badannya, dan tingginya setinggi pohon listrik. Badannya hitam berbulu, matanya merah. Saya sangat terkejut sampai saya melihat terus-menerus. Dia berjalan menyamping seperti ini. Saya melihatnya seperti ini karena tingginya sangat tinggi, setinggi pohon listrik. Saya pun melihat seperti ini. Dia berjalan seperti ini. Saya pun pegang motor seperti ini dan tidak bisa berkata apa-apa lantaran saya kaget. Baru pertama kali itu saya melihat makhluk sebesar itu. Saya tidak tahu apa itu. Namun badannya hitam berbulu, matanya kayak merah habis terkena air asin. Besarnya luar biasa. Dalam pikiran saya tidak pernah ada pikiran yang lain, cuma selalu melihat makhluk tersebut. Karena baru pertama kali saya melihat makhluk sebesar itu. Tingginya setinggi pohon listrik, sangat besar, dan dia berjalan seperti ini dari samping. Merinding semua bulu-buluku. Tidak lama setelah makhluk itu lewat, langsung menghilang. Saya pun sadar bahwa
Dan pikiran saya itu, saya merasa bahwa itu adalah manusia, tapi tidak ada manusia sebesar itu. Tangannya saja, tangan ininya sebesar ini yang saya melihat waktu itu malam, waktu jam 3 subuh. Setelah saya memperbaiki motor, starter motor pun jalan. Saya balap terus menerus, dan sampai di penurunan tersebut, penurunan menuju ke kampung saya, ada cahaya merah, dan tanpa sadari cahaya merah tersebut langsung menuju ke atas, dan ternyata itu adalah kuntilanak yang saya lihat. Di situ saya tidak sangka bahwa saya ini yang sering melihat di film-film, ternyata makhluk tersebut ada di dunia nyata. Saya terus menerus jalan sampai saya di rumah, dan saya duduk memperbaiki perasaan karena pernah melihat hal tersebut. Dan saya bertanya kepada ayah saya, bagaimana caranya supaya kita tidak melihat hal tersebut dan supaya kita tidak diganggu oleh mereka. Dan ayah saya mengatakan, usahakan ada api yang engkau pegang ataupun rokok lah. Makanya setiap saya ingin jalan motor, saya selalu membawa rokok, entah dua, satu di sini, satu di sini, yang masih menyala, supaya mereka juga tidak bisa mengganggu kita. Maka dari itu saya katakan sama teman-teman, ini pengalaman saya sendiri, janganlah kita pulang terlalu larut malam, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Entah kita dihadang oleh orang-orang, atau entah pun kita melihat makhluk halus, itu yang kita takutkan. Dan usahakan ketika kita pulang larut malam, bawalah satu batang rokok yang masih hidup, masih menyala, dan mereka tidak akan pernah mengganggu kita. Atau ketika di jalan kosong atau di hutan-hutan, usahakan kita klakson motor kita untuk menandakan bahwa kita sedang lewat, permisi kepada mereka, karena mereka juga mempunyai tempat tinggal, dan mereka juga mungkin mempunyai keluarga. Kita tidak tahu hal tersebut, karena itu adalah gaib. Mungkin saya pada malam itu diperlihatkan saya sosok makhluk yang besar seperti itu, karena saya jarang klakson jika di tempat sepi. Makanya hari ini saya selalu mengatakan bahwa kita harus selalu membawa rokok yang sedang menyala dan klakson jika kita ada di hutan. Mungkin itu saya pengalaman saya, teman-teman. Saya tidak menyangka bahwa saya akan melihat hal tersebut. Saya mengira bahwa saya sering menonton di film-film itu hanyalah drama dan hanyalah dibuat-buat. Namun kenyataannya mata saya sendiri melihat bahwa ada makhluk sebesar itu dan ada kuntilanak yang menyala seperti itu. Mungkin itu saya bisa sampaikan cerita horor malam ini, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.